Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi tentang manajemen arus kas. Kelompok 2 beranggotakan Cahaya Noval, Cika Putri Hudija, Cindi Banjarnahor, Devi Sri Hamka, Dewi Santika, sama Dewi Sartika Simamora. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen arus kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Oleh karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di bank maupun siap pakai atau siap dipergunakan. Fungsi kas adalah untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Melalui kas, dana mengalir untuk menjadi sumber daya organisasi dan mengalir keluar sebagai biaya. Aliran dana yang masuk tidaklah selalu seirama dengan mengalirnya dana yang keluar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arus kas, yaitu yang lebih dikenal dengan nama manajemen arus kas. Prosedur manajemen arus kas. Sesuai dengan sistem akuntansi keuangan, maka gambaran posisi manajemen arus kas adalah dari anggaran masuk ke arus kas, kemudian dari arus kas masuk ke relasi. Nah, dari relasi itu langsung dibuat laporan. Kemungkinan prosedur terkait dengan manajemen arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, subsistem penerimaan donor, iuran anggota, manajemen fee, penjualan, dan kontribusi. Di dalamnya terdapat prosedur penerimaan dari lembaga donor. Yang kedua, prosedur penerimaan dari iuran anggota. Yang ketiga, prosedur penerimaan dari penjualan atau unit usaha. Yang keempat, prosedur penerimaan dari kontribusi. Yang kedua, subsistem pengeluaran, pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, prosedur pemohonan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, prosedur pemilihan supplier barang dan jasa. Yang ketiga, prosedur pengadaan barang. Dan yang keempat, prosedur pengadaan jasa. Yang ketiga, subsistem pengeluaran, pengelolaan uang muka. Di dalamnya terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur permintaan uang muka dan prosedur pertanggungjawaban uang muka. Yang keempat, subsistem pengeluaran, pengelolaan kas kecil. Di dalamnya terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur pembentukan kas kecil dan prosedur pengisian kembali kas kecil. Yang kelima ada subsistem pengeluaran, pengelolaan hutang dan piutang. Di dalamnya terdapat 3 prosedur, yaitu prosedur pemberian piutang dan penerimaan pembiayaan piutang. Yang kelima, subsistem pengeluaran, pengelolaan hutang dan piutang. Di dalamnya terdapat 3 prosedur, yaitu prosedur pemberian piutang dan penerimaan pembayaran piutang. Yang kedua, prosedur hutang dan pembayaran hutang. Yang ketiga, prosedur hutang dan piutang antara dana lembaga donor atau internal. Yang keenam, ada subsistem pengeluaran, pengelolaan biaya personil. Terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur perhitungan biaya personil dan prosedur pembayaran biaya personil. Bagaimana kebijakan manajemen arus kas? Setiap prosedur yang terkait manajemen arus kas tadi wajib memiliki kebijakan pengelolaan yang tegas dan jelas. Selain itu, kebijakan itu juga harus mengandung unsur-unsur sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, biaya atau harga organisasi. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan berkualitas sesuai tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat laporan arus kas. Seperti yang kita tahu, informasi arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Terdapat 5 kegunaan laporan arus kas dalam memberikan informasi. Yang pertama, mengetahui perubahan aktiva bersih struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi kas. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga, mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Yang keempat, dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu dan kepastian arus kas masa depan. Yang terakhir, menilai kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Cindy Exlesia Banjarnahor. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi laporan arus kas. Nah, setiap perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan sifat perusahaan. Nah, klarifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang dapat memungkinkan para pengguna laporan dapat menilai pengaruh aktivitas terhadap posisi keuangan perusahaan, serta jumlah kas dan setara kas. Ikut klarifikasi laporan arus kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Menurut PSAK nomor 2, aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Menurut PSAK nomor 2, aktivitas investasi adalah perolehan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas. Yang nomor 3 yaitu aktivitas pendanaan. Menurut PSAK nomor 2, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Sekian dari saya, terima kasih. Metode dan langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Arus kas yang terjadi di dalam perusahaan dibagi ke dalam 3 aktivitas sumber kas, yaitu kas operasi, investasi, dan pendanaan. Secara umum terdapat 2 metode dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana dirinci secara aliran masuk dan aliran keluar dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode langsung dihitung saldo operasi dari selisih antara kas masuk dan pendapatan usaha dengan kas keluar untuk beban usaha perusahaan, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Pada masing-masing kelompok sumber kas tersebut, arus kas bersih masing-masing dikategorikan sejumlah untuk menghasilkan arus kas bersih total, yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghitung saldo kas pada akhir periode tersebut. Metode tidak langsung suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih, usaha dan
dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dihitung dengan cara selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok. Sejumlah kas penghasilan tersebut dari masing-masing kategori dijumlahkan untuk menghasilkan arus kas bersih total, yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode tersebut. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Sebagaimana diketahui, untuk menyusun laporan arus kas diperlukan informasi yang diperoleh oleh sumber-sumber sebagai berikut. Yang ke-1, neraca komparatif yang memberikan informasi tentang perubahan dalam aktiva utang dan modal selain periode tersebut. Yang kedua, laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih dan laba dan komponennya serta membayarkan dividen sehingga satu periode. Yang ketiga, informasi pendukung. Hal ini diperoleh dari hasil analisa perubahan rekening-rekening neraca yang diberikan informasi tentang sebab mengubah kas setara kas. Untuk menyusun laporan arus kas baik dengan metode langsung dan tidak langsung, harus mengikuti 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung perubahan saldo rekening kas yang setara kas dengan melakukan perbandingan antara saldo awal dan saldo akhir atau neraca. Hasilnya akan menyajikan kenaikan atau penurunan bersih kas dan serta kas lama periode berjalan. Yang kedua, menghitung perubahan bersih setiap rekening neraca selain rekening kas dan setara kas, yang menjelaskan perubahan rekening kas dan setara kas. Yang ketiga, menentukan arus kas, yaitu aktivitas investasi pendanaan bukan kas dan pengaruh perubahan kurva valuta asing. Yang keempat, penyusunan laporan arus kas atas dasar hasil langkah-langkah yang sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Santika. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal laporan arus kas perusahaan PT Cibala Pulang. Di sini tersedia laporan neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan laporan laba rugi PT Cibala Pulang per 31 Desember 2013. Di sini saya menggunakan 2 metode laporan arus kas. Yang pertama, indirect method atau metode tidak langsung, dan yang kedua, direct method atau metode langsung. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara indirect method atau metode tidak langsung dan direct method atau metode langsung. Salah satu perbedaan utama metode langsung dengan metode tidak langsung adalah yang pertama, jenis transaksi yang digunakan untuk menghasilkan laporan arus kas. Metode tidak langsung menggunakan laba bersih sebagai basis dan mengubah pendapatan menjadi arus kas melalui penggunaan penyesuaian. Sedangkan metode langsung hanya memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Yang kedua, metode tidak langsung memastikan untuk mengkonversi laba bersih dalam hal arus kas secara otomatis. Metode langsung di sisi lain mencatat transaksi tunai secara terpisah dan kemudian menghasilkan laporan arus kas
Yang ketiga, metode tidak langsung membutuhkan persiapan karena penyesuaian dilakukan membutuhkan waktu persiapan untuk metode langsung tidak banyak karena hanya menggunakan transaksi tunai. Yang keempat, keakuratan metode tidak langsung sedikit kurang karena menggunakan penyesuaian, sedangkan metode langsung relatif lebih akurat karena penyesuaian tidak digunakan di sini. Di sini ada laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama ada aktivitas operasi. Pendapatan bersih didapat dari total hasil keuntungan operasi 1.100.000 ditambah keuntungan dari penjualan perlengkapan 45.000 ditambah keuntungan dari penjualan tanah, jadi 1.545.000. Selanjutnya, kenaikan piutang didapat dari piutang awal dikurangi piutang akhir. 100 dikurangi 123.000, jadi kas keluarnya 23.000. Kita lihat nomor 3, kenaikan utang usaha. Kenaikan utang usaha didapat dari utang usaha akhir dikurangi utang usaha awal. 500.000 dikurangi 200.000, kas masuknya 300.000. Selanjutnya nomor 4 ada kenaikan utang karyawan. Didapat dari utang karyawan akhir dikurangi utang karyawan awal. 324.000 dikurangi 186.000. Jadi kas masuknya 138.000. Untuk yang lainnya juga sama, tinggal dikurangkan pendapatan awal dikurangi pendapatan akhir. Nah, untuk kas 1 Januari 2013 didapat dari kas Desember 2012 yaitu 100.000. Nah, kas yang digunakan itu didapat dari total aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan didapat min 10.000. Jadi, kas per 31 Desember 2013 itu 100.000 dikurangi 10.000 jadi 90.000. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas metode langsung. Yang pertama dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pengguna jasa customer didapat dari kas diterima dari customer penjualan ditambah piutang usaha awal dikurangi piutang usaha akhir, jadi kas masuknya 5.577.000. Untuk vendor didapat dari penjualan ditambah utang usaha awal dikurangi utang usaha akhir, ditambah utang karyawan awal dikurangi utang karyawan akhir, ditambah utang pajak awal dikurangi utang pajak akhir, dikurangi beban amortisasi paten, dikurangi beban depre kendaraan, dikurangi beban depre gedung didapat 2.837.000. Dan operasi perusahaan didapat dari beban operasi yaitu 500.000. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Dari pengguna jasa customer 5.577.000 dikurangi vendor 2.837.000 dikurangi operasi perusahaan 500.000 didapat kas diterima dari aktivitas operasi adalah 2.240.000.